Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mauda Latif dengan NIM 202222121. Akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 yaitu sistem ekonomi liberal. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 yaitu sistem ekonomi estatisme. Yang ketiga, pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 yaitu sistem ekonomi Pancasila. Yang keempat yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang yaitu sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Bagian pertama yaitu Orde Lama. Pada masa ini, keadaan ekonomi sangat buruk disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dan beredarnya lebih dari satu mata uang yang tak terkendalikan. Pada bulan Oktober tahun 1946, pemimpin Republik Indonesia juga mengeluarkan uang kertas yaitu ori sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi antara lain yaitu 1. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India. Yang ketiga, konversi ekonomi. Yang keempat, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, pengusaha pribumi masih sangat lemah dan belum bisa bersaing dengan perusahaan Cina. Dan pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada etatisme. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Yang keempat yaitu Orde Baru. Pada masa ini, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal tahun 1960 tingkat inflasi kurang lebih dari 650% per tahun. Yang kelima, Orde Reformasi. Pemerintah Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver yang cukup tajam dan bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas negara dan politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs negara. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain yaitu 1. Meminta penundaan pembayaran utang. Yang kedua yaitu kebijakan privasi bumi. Privasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara interferensi, kekuatan politik, dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1% pada masa kepemimpinan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pertama Susilo Bambang Yudhoyono yaitu mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak di dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor kesehatan dan pendidikan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversi pertama menimbulkan kebijakan kontroversial yang kedua, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Iklim Infrastruktur Summit pada bulan November 2006, yaitu mempertemukan investor dengan kepala-kepala daerah tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.